Saudara yang kasih Tuhan, mari saya mengajak kita kembali memperhatikan dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayat 1 sampai 3, lalu nanti ayat 14 sampai 16. Jadi ada dua bagian. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, dan ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita, saudara bisa mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar mengenai Roh Kudus yang menguduskan. Apa artinya ini bagi kita, saudara? Saya awali dengan sebuah cerita, kisah dari seorang ibu bernama Ibu Ani. Mohon maaf kalau ada yang sama namanya. Saudara, suatu kali ketika dia menerima pekerja baru sebagai asisten rumah tangga, ternyata menerima pekerja baru ini menambah tugas Ibu Ani sebagai ibu rumah tangga, karena dia harus menjelaskan kepada pembantunya, asisten rumah tangganya, tugas dan cara bagaimana dia bekerja di rumah itu. Mulai membicarakan tentang kebersihan, bicara tentang kerapian, bagaimana cara memakai peralatan kebersihan dan bahkan perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah itu. Suatu kali, saudara kasih Tuhan, setelah 1 bulan asisten rumah tangga ini bekerja bersama dengan Ibu Ani. Setelah pulang Ibu Ani dari pasar, dia dikagetkan dengan ulah asisten rumah tangganya. Sapu lantai yang dikhususkan untuk di kamar, untuk membersihkan lantai kamar, dia gunakan untuk membersihkan ruang dapur. Begitu melihat asisten rumah tangganya melakukan hal itu, Ibu Ani segera meninggalkan rumah, dia pergi ke pasar membeli sapu yang baru. Setelah itu dia kembali ke rumah dan dia memanggil asisten rumah tangganya. Ibu Ani berkata demikian, mulai hari ini sapu lantai yang saya pegang ini hanya dikhususkan untuk membersihkan lantai ruang kamar. Tidak boleh kau gunakan di ruangan yang lain di rumah ini. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi. Sejak itu asisten rumah tangga itu tidak sembarangan mempergunakan peralatan di rumah itu. Saudara, apa yang bisa kita petik dari kisah ini, saudara, yang mengajarkan kita? Sebenarnya ini mengajarkan kita bahwa pada dasarnya kita sendiri pun ketika kita sudah mengkhususkan suatu barang atau benda, kita akan marah, kita akan terusik ketika itu salah digunakan. Karena kita ingin barang itu tidak tercemar, barang itu tetap bersih. Saudara membiasakan atau memisahkan sebuah barang atau benda, bahkan menetapkan sebuah tempat menjadi tempat yang khusus. Hal ini telah terjadi pada orang-orang pada abad sebelum Masehi. Ketika Allah sendiri yang melakukan hal itu kepada bangsa Israel. Allah menetapkan bangsa Israel ini menjadi umat pilihan Tuhan.
Ketika dikatakan dipilih menjadi umat pilihan Tuhan, artinya Allah mengkhususkan mereka. Memisahkan mereka di antara bangsa-bangsa, mereka berbeda. Yang menguduskan bangsa Israel menjadi bangsa umat pilihan Tuhan adalah Allah sendiri. Demikianlah sebenarnya bagi kita semua saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita disebut dalam firman Tuhan sebagai orang-orang pilihan, itu disebabkan karena kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Allah sendiri yang Maha Kudus. Saudara, ketika seseorang belum percaya kepada Kristus, status orang itu adalah memiliki status orang berdosa, tercemar. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita mendapatkan status yang baru. Status yang baru itu disebut sebagai orang-orang pilihan. Mengapa disebut orang-orang pilihan? Karena kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan ketika kita dikuduskan oleh Roh Kudus dan menyandang status yang baru itu, saudara kasih Tuhan, itu adalah anugerah Allah semata-mata yang engkau dan saya terima. Bukan oleh karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena oleh kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Ketika akhirnya kita percaya kepada Kristus dan disebut dalam Alkitab sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, ketika Roh Kudus menguduskan kita, dan kita memegang status sebagai orang pilihan Allah, apa artinya bagi kita? Ketika Roh Kudus itu menguduskan kita, apa yang telah terjadi pada kita? Saudara yang kasih Tuhan, di hari ini saya mengajak kita memahami firman Tuhan. Apa artinya ketika Roh Kudus menguduskan kita? Yang pertama, saudara, ketika Roh Kudus menguduskan kita, itu berarti bahwa kita memahami Allah telah bekerja di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, saudara, ketika Roh Kudus menguduskan kita, itu berarti Allah telah bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mulai dari bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang digunakan oleh Allah sebagai model baru di antara bangsa-bangsa. Bangsa Israel menjadi bangsa dengan corak atau warna yang baru, memberi kesegaran yang baru, memberikan warna yang baru, tatanan yang baru di peradaban manusia, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Allah memberikan kepada bangsa Israel ini hukumnya. Bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara mereka memberikan persembahan kepada Allah. Bahkan ketika mereka memberikan persembahan korban itu dan darah itu tercurah. Darah korban yang tercurah itu pun Allah mengaturkannya, bagaimana mempersembahkannya, apa tujuannya, apa maksudnya darah korban persembahan itu. Saudara, bicara mengenai darah korban di dalam perjanjian lama. Darah korban persembahan itu dibutuhkan untuk mengkhususkan atau mendedikasikan sesuatu kepada Allah. Di dalam Ibrani, saudara yang kasih Tuhan, di dalam pasalnya yang ke-10, saudara, di bagian firman Tuhan itu dikatakan bahwa hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat Tuhan dengan darah. Sehingga darah kurban itu dipercikkan ke atas semua perabotan tabernakel di kemah suci itu. Darah itu dipercikkan kepada semua perlengkapan pakaian para imam-imam yang melayani pada waktu itu. Dan juga darah itu dipercikkan ke atas umat Tuhan, orang pilihan Tuhan. Karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Semua akan dianggap suci apabila terlebih dahulu bersentuhan dengan darah. Saudara, ini merupakan ilustrasi rohani bagi penerapan darah Kristus untuk keselamatan kita di dalam surat Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga ini, saudara. Bahwa kita yang dikuduskan oleh Roh dikatakan menerima percikan darah Yesus Kristus.
Kita disebut orang-orang kudus karena kita menerima percikan darah Yesus Kristus. Dan ini semua dikerjakan oleh Allah yang Maha Kudus. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini adalah manusia yang lemah. Allah tahu kita ini adalah manusia yang rapuh. Allah tahu bahwa manusia tidak mampu menyucikan dirinya. Hanya oleh kuasa darah Yesus Kristus kita menjadi kudus. Menjadi orang-orang kudus itu adalah karya Allah Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika dikatakan Roh Kudus itu menguduskan kita, itu berarti Allah telah bekerja dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai engkau dan saya berjumpa dengan Allah di surga sana. Pernahkah kita menyadari bahwa di saat kita menerima Kristus sampai hari ini Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, suatu kali di dalam pertemuan kelompok tumbuh bersama KTB di dalam Komisi Persekutuan Pemuda, pemimpin kelompok KTB ini bertanya kepada para anggotanya pada saat itu. Pertanyaannya seperti ini, saudara. Pernahkah kalian melihat Allah bekerja? Saudara mendengar pertanyaan itu, pernahkah kalian melihat Allah bekerja? Sebagian para anggota KTB itu menundukkan kepala dan sedikit mengkerutkan keningnya dan berpikir. Gak lama kemudian salah seorang anggota KTB itu bersuara. Kak, boleh saya berbicara? Ya. Saya pernah melihat Tuhan bekerja. Ketika saya membaca Alkitab, saya merasakan bahwa Tuhan itu bekerja. Saya diberikan pengertian. Saya mendapatkan pemahaman yang baru. Sudah lama ayat ini aku baca. Tapi pada waktu aku membacanya mengulang kembali, aku mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu itu saya merasakan bahwa bukan dari faktor yang lain, tapi sepertinya dari Tuhan mengajari saya, memberikan saya satu pemahaman. Bukan hanya itu saja, Kak. Pada waktu saya mengalami masalah, ada begitu berat tantangan. Saya melihat sepertinya Tuhan bekerja dalam hidup saya. Pada waktu saya mengalami tantangan itu, saya nggak ada semangat. Saya merasakan kecewa, saya putus asa. Tapi waktu saya datang berdoa kepada Tuhan, semakin aku berserah kepada Tuhan, aku mengalami sebuah pemulihan. Aku diberikan semangat kembali. Persoalan tantangan yang kuhadapi itu tidak membuat aku menjadi lemah lagi. Aku heran loh, Kak. Karena aku gak pergi ke tempat hiburan-hiburan di luar, kagak. Aku gak pergi ke orang lain bertanya, kagak. Di saat aku mengalami masalah, tantangan, aku diam dan berdoa sama Tuhan. Setelah saya berdoa, ada sesuatu yang beda. Saya diberikan semangat kembali. Ada lagi, Kak. Ketika saya berada dalam satu sudut yang dimana saya harus mengambil sebuah keputusan. Saya bingung memutuskannya. Saya sulit sekali, ragu-ragu saya mengambil keputusan. Tapi pada waktu saya berdoa, saya semakin berserah sama Tuhan. Kok keraguan saya itu hilang ya? Saya kayak diyakinkan Tuhan untuk mengambil keputusan itu. Dan ada damai sejahtera. Anggota KTB ini berkata, Kak, aku melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya. Aku lihat dia tuh bekerja. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu menguduskan kita. Itu berarti bahwa Allah itu sedang bekerja dalam diri kita.
Ketika kita dikuduskan oleh Roh Kudus, Allah itu bekerja dalam diri kita, dalam diri semua orang yang mengasihi Dia, dalam diri semua orang yang disebut sebagai orang-orang pilihan di dalam rencana Allah Bapa. Ketika kita dikuduskan di dalam Roh Kudus, Allah tidak berhenti bekerja di dalam diri kita. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan kadangkala kita mengalami sebuah keanehan. Ketika kita letih, lesu, berbeban berat, ketika aku berdoa, ada sesuatu yang berbeda. Saudara, apakah saudara mengambil sikap yang sama ketika menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan yang besar? Anda datang berdoa kepada Tuhan, lalu Anda membaca firman Tuhan dan saudara mendapatkan sebuah pemahaman, pengertian, pertimbangan yang baru, dan saudara keraguan itu digantikan dengan keyakinan. Saudara berani melangkah. Saya mau katakan sama kita, Allah sedang bekerja. Allah telah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita ketika memahami Roh Kudus itu menguduskan kita. Bukanlah sebuah pekerjaan spiritual yang menyatakan kita umat pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi mau menyatakan Tuhan bekerja sejak itu sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Mari saudara, andalkan kuasa Allah itu. Kita punya Allah yang tak berhenti bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa artinya Roh Kudus menguduskan kita? Artinya adalah bahwa ketika kita dikuduskan itu berarti kita tidak diperbolehkan berada dalam kondisi rohani yang sama. Saya ulangi saudara. Dikuduskan berarti kita tidak diperbolehkan berada dalam kondisi rohani yang sama. Apa maksudnya saudara? Saudara, kita mengenal Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Kristus Yesus yang mati untuk kita. Dan ketika kita mati secara rohani, ketika dalam posisi kita mati secara rohani, kita berdosa, kita menjadi seteru Allah. Allah mengasihi kita. Kasih Allah yang maha besar itu, saudara kasih Tuhan, mampu menutupi segala kejahatan kita. Kasih Allah yang maha besar itu, saudara, mampu merangkul semua orang berdosa yang datang kepada Dia. Dan di dalam kekuatan kasih Allah yang maha besar itulah Allah mengundang kita. Allah mengundang siapapun. Allah mengundang semua manusia yang berdosa. Allah mengundang semua orang-orang yang menyadari dia berdosa dan dia membutuhkan Tuhan untuk datang kepada Kristus, menerima belas kasihan Tuhan dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Saudara, pengudusan saat seseorang menerima Yesus Kristus adalah pengudusan di mana Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi melalui pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah pengudusan satu kali untuk selama-lamanya. Ini yang disebut dengan pengudusan yang menyelamatkan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang kedua mengatakan demikian. Ketika kita dikuduskan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, pengudusan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Itulah adalah pengudusan yang menyelamatkan kita. Ketika kita diselamatkan, Roh Kudus mulai berkarya, mulai karya pembaruan yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dikuduskan Roh Kudus berarti kita tidak diperbolehkan di dalam kondisi rohani yang sama. Mengapa saudara dikasih Tuhan? Karena kehidupan rohani kita itu harus berdasarkan standarnya Allah, bukan berstandarnya kita. Bicara tentang kerohanian kita harus berdasarkan standarnya Allah. Apa standarnya Allah yang diinginkan oleh Allah itu sendiri kepada kita yang sudah dikuduskan oleh Allah sendiri. Yaitu satu standar
Ketika kita membaca firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-16. Allah itu kudus. Maka apapun yang berlaku pada Allah harus juga berlaku kepada semua pengikutnya. Allah itu kudus. Maka apa yang berlaku kepada Yesus Kristus itu juga berlaku kepada kita semua yang disebut sebagai orang-orang pilihan. Orang-orang kudus. Orang-orang percaya. Orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Orang-orang yang sudah manusia baru. Itulah standar kita. Seperti Kristus Yesus, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika dia datang mengambil rupa menjadi manusia. Ada satu kalimat Yesus berkata demikian. Bahwa dia menyebut dirinya dikuduskan. Apa maksudnya Yesus menyebut dirinya dikuduskan? Itu berarti Yesus mau berkata bahwa Yesus itu kudus dan dia dipisahkan dari dosa. Maka hal yang serupa dengan Yesus. Bahwa Yesus inginkan bahwa pengikutnya dipisahkan dari dosa. Dan hanya akan digunakan untuk pekerjaan Allah. Ketika kita mengatakan pengikut Kristus, maka kita dipisahkan dari dosa dan hanya memberikan diri untuk dipergunakan untuk pekerjaan Allah. Hanya dipergunakan untuk kegunaan bagi Allah, tidak ada yang lain. Untuk itu mengapa saudara yang kasih Tuhan, akhirnya setiap orang percaya itu perlu menjaga kekudusannya. Karena kita sudah terpisah. Dan Allah menginginkan kita terpisah dari dunia ini yang berdosa ini. Kita terpisah dari cara-cara fasik dunia ini. Kita dipisahkan untuk mengasihi kata Allah. Kita dipisahkan supaya kita bisa melayani kata Tuhan. Kita dipisahkan supaya kita bisa menyembah Allah. Inilah yang diinginkan oleh Allah ketika dia memilih kita. Ketika dia mengkuduskan kita, mengkhususkan kita hanya untuk kegunaan Allah. Saudara, ini merupakan sebuah proses ketaatan yang harus berlanjut terus menerus, tidak berhenti. Terus menerus kita jalani sebagai orang percaya di dalam dunia ini, saudara. Karena melalui kekudusan ini, orang percaya akan mengalami limpahan di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia, di dalam pasal yang kelima ayat 22-23. Berbicara tentang buah roh. Ketika kita menjaga kekudusan kita dan mengalami hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan memiliki buah roh. Ketika kita memiliki buah roh, kita tidak lagi berada pada rohani yang sama. Kita naik level. Terus beranjak, terus mengarah kepada puncak yang dimana Allah menginginkan. Semua orang umat pilihannya. Semua orang percaya serupa dengan Kristus. Kita bertumbuh kerohanian kita bagi Tuhan. Kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dikatakan dikuduskan oleh Roh, kita tidak diperbolehkan berada dalam kondisi rohani yang sama. Saudara, ada sebuah kisah. Ini pengalaman dari seorang keluarga, saya sebut saja Bapak Kaleb. Mohon maaf kalau ada yang sama. Saudara, dia memiliki pengalaman pindah rumah 10 tahun yang lalu. Ketika dia pindah rumah, masuk ke rumah yang baru, saudara. Saudara, dia dikagetkan ternyata dia mendapati ada satu set sofa di ruang tamu yang sengaja ditinggalkan oleh pemilik rumah yang pertama itu. Dan itu dianggap sebagai sebuah hadiah. Satu set sofa yang sangat indah sekali dilapisi tenun kain Oscar yang memiliki tampilan fisik seperti bahan kulit. Pak Kaleb dan keluarga sangat senang sekali. Mereka mengurungkan niat mereka untuk membeli sofa yang baru.
Saudara, seiring perjalanan yang ada setelah 5 tahun, Pak Kaleb ini pindah rumah lagi. Oleh karena ada sebuah pekerjaan yang baru dia terima. Maka satu set sofa yang baru sebagai hadiah dia bawa ke rumah yang baru lagi. Tetapi ketika dia melihat dekorasi di ruang tamu, muncul pikiran untuk mengset kembali atau menata ulang kembali sofa ini dengan desain yang disesuaikan dengan ruang tamu. Maka Pak Kaleb memanggil seorang tukang mebel untuk datang lalu menyesuaikan dengan ruang tamu. Pak Kaleb berkata demikian sama tukang mebel ini. Pak, saya pikir Pak, cukup Bapak memasang material yang baru saja, taruh di atas kain yang sudah ada. Supaya cepat, bagus kok Pak. Saudara, tukang mebel ini dia sudah berpengalaman, dia tahu apa akan menjadi resikonya ketika material yang baru itu ditambalkan, ditaruhkan pada kain yang ada. Dia menjawab Pak Kaleb, dia berkata, tidak. Kalau Anda menaruhkan material baru ini ke atas kain yang ada ini akan merusak bentuk sofa tersebut. Jika Anda hanya memasang material baru di atas material yang lama, ini akan merusak. Saudara, Pak Kaleb pun mengurungkan niatnya dengan cara begitu. Dia mengikuti apa yang menjadi anjuran si tukang mebel. Saudara, kisah ini sebenarnya mau mengajarkan kita bahwa seperti itulah pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu tidak berminat semata-mata ingin mengubah penampilan rohani kita. Tidak, saudara. Tuhan tidak berminat semata-mata ingin merubah penampilan rohani kita. Tapi Tuhan bermaksud ingin mengubah karakter kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Allah ingin merubah karakter kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itulah yang diinginkan Allah. Bukan berminat ingin merubah penampilan kerohanian kita. Bukan tambal sulap. Saudara, ketika kita diselamatkan, Roh Kudus memulai karya pembaruan yang luar biasa itu. Sehingga kita bisa dimampukan serupa dengan Kristus. Saudara, alamilah karya Roh Kudus yang akan membaharui kita. Ketika kita mau mengalami karya Roh Kudus yang membaharui diri kita, maka saudara tidak akan pernah dalam kondisi rohani yang sama. Anda akan mengalami kondisi yang berbeda, yang semakin lama serupa dengan Kristus. Kalau dulu kita menanggapi sebuah masalah dalam kehidupan kita, kita cengeng, kita marah-marah. Tetapi ketika kita hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, mau membiarkan atau mempersilahkan Roh Kudus memperbarui diri kita, maka kondisi rohanimu tidak boleh lagi sama seperti dulu. Di saat ini seharusnya karena kerohanianmu tidak sama, engkau menanggapi persoalan yang ada tidak dengan cengeng, tidak lagi dengan marah-marah. Tetapi melihat bahwa ada sebuah rancangan yang ingin Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Bisa perhatikan saudara, berbeda. Anda tidak berada dalam kondisi rohani yang sama seperti pertama kali kau kenal Tuhan. Tetapi 10 tahun kemudian Anda sudah berbeda kerohanian saudara menanggapi persoalan. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika Roh Kudus itu menguduskan kita, sebenarnya kuasa Roh Kudus mau berkata sama kita, engkau tidak boleh dalam kondisi rohani yang sama. Saudara, saya percaya kita semua punya pergumulan. Terlebih dalam pergumulan kita sama-sama kita berada dalam ancaman COVID-19. Waktu pertama kali kita menjalani PSBB, apa reaksi kita, saudara? Di minggu pertama, sudah hampir 2 bulan, saudara. Di minggu pertama pada waktu kita diminta di karantina di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah.
Minggu pertama perasaanmu bagaimana? Pikiranmu bagaimana? Mungkin kita merasa kacau, tidak nyaman, tidak enak. Kita marah-marah sama Tuhan. Kalau dalam 2 bulan ini engkau mengalami karya Roh Kudus membaharui dirimu, saya berdoa dan berharap di bulan yang kedua ini engkau berbeda menanggapinya. Engkau justru beradaptasi ditaruh oleh Tuhan. Engkau menanggapinya tidak lagi marah. Engkau tidak menanggapinya lagi dengan sesuatu hal yang sulit, tidak. Seharusnya ketika Roh Kudus itu kita biarkan memperbaharui kita luar biasa. Pikiran, perasaan, bahkan kehendak kita akan berubah. Gak apa-apa awal itu sulit ya. Tetapi kalau udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, seharusnya berubah. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita, merubahkan kita. Kalau kita tidak berubah, ada kemungkinan kita tidak peka mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara, mari andalkan Roh Kudus. Kalau engkau ingin mengalami perubahan, menanggapi persoalan hari ini, biarkan Roh Kudus memperbaharui dirimu. Saya percaya saudara, maka kerohanian kita meresponi banyak masalah akan berbeda. Waktu pertengahan bulan Maret sama sekarang di pertengahan bulan Mei. Karena kerohanian engkau dan saya berbeda. Tuhan sudah membentuk engkau. Roh Kudus sudah memperbaharui pikiranmu, perasaanmu dan kehendakmu. Itu semua karena Roh Kudus menguduskan kita. Biarlah saudara yang kasih Tuhan, 2 poin kita hari ini, saya ingin kita mengingatnya bersama-sama. Ketika kita berkata karya Roh Kudus yang menguduskan, 2 yang kita ingat. Yang pertama, ingatlah bahwa Roh Kudus itu berarti menguduskan kita, bahwa Allah telah bekerja dalam kehidupan kita. Sedangkan yang kedua, ketika kita dikuduskan oleh Roh Kudus, itu berarti kita tidak diperbolehkan dalam kondisi rohani yang sama. Saya berharap, saya berdoa, kita semua, jemaat Tuhan, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, kalau kau punya kerohanian yang sama seperti yang awal pertama kali kau kenal Tuhan, menanggapi semua persoalan, cara engkau bekerja, cara engkau berpikir, berkata-kata, ada kemungkinan kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi kalau kau mau dipimpin Roh Kudus berkarya akan perbarui engkau. Engkau akan berbeda hari ini. Engkau dan saya akan berbeda hari ini. Engkau bukan seperti yang dulu, tapi seperti yang sekarang yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa.